Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluhu wa safiyuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa Dalwa TV dimanapun Anda berada, memulai acara kita pada saat ini, marilah kita senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Syukur dalam arti menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada keluarga, sahabat serta pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Pemirsa Dalwa TV dimanapun Anda berada, sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya segala sesuatu yang kita miliki, rumah yang besar, kendaraan yang megah, pakaian yang indah, semua datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Tiadalah kita memiliki kekuasaan melainkan Allah yang memberikan izin atas kekuasaan tersebut. Tiadalah kita memiliki kekuatan melainkan Allah yang mengizinkan kepada kita untuk memiliki kekuatan tersebut. Semuanya bersumber daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanyalah manusia yang dhaif. Kita hanyalah manusia yang lemah, yang mana ketika Allah mentakdirkan kita untuk menjadi kaya, kita menjadi kaya. Ketika Allah mentakdirkan kita untuk menjadi miskin, kita akan menjadi miskin. Semuanya tergantung daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan harta yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Semuanya adalah milik Allah yang suatu saat bisa saja Allah tambah dan suatu saat bisa saja Allah kurangi, bahkan Allah ambil kembali. Oleh karena itu, pada pembahasan kita kali ini, Al-Fakir akan menyampaikan 3 amalan yang akan dibawa bagi setiap insan ketika mereka kembali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu? Yang pertama, sebagaimana yang dijelaskan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang mulia, faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min 3, sadaqatin jariyah, aw 'amalin yuntafa'u bih, aw waladin salihin yad'u lah." Ketika mati seorang anak Adam, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka terputuslah segala amal-amalnya. Illa min 3, kecuali daripada 3 perkara. Yang pertama, sadaqatin jariyatin, adalah sedekah jariyah. Kemudian yang kedua, aw ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat. Aw waladin salihin yad'u lah, atau anak yang saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Yang pertama yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika seorang anak Adam meninggal, maka dia akan meninggalkan yang pertama adalah sedekah jariyah. Sedekah jariyah adalah sedekah yang dapat menolong bagi orang yang senang bersedekah tatkala dia kembali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwasannya ketika kita dititipkan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan lupakan bahwasannya di dalam harta yang kita miliki terdapat hak-hak orang lain. Terdapat hak-hak daripada saudara kita, sebagaimana kita diajarkan di dalam agama Islam bahwasannya kita muslim satu dengan muslim yang lainnya, mereka merupakan saudara bagi kita. Al-mu'min kal bunyan yashuddu ba'dhum ba'dha. Mukmin itu diibaratkan oleh baginda Rasul sebagai suatu bangunan, yang mana bangunan ini tidak akan berdiri tegak manakala satu pondasi dengan pondasi yang lainnya tidak saling menguatkan. Oleh karena itu,
Di dalam agama Islam kita diajarkan untuk bersedekah. Di antara hikmah-hikmah kita bersedekah, pertama bisa menjadi amal bekal kita kelak di akhirat. Kemudian kita juga bisa menghilangkan kesedihan daripada saudara-saudara kita. Coba kita bayangkan wahai kaum muslimin, sebenarnya tidak akan ada orang yang miskin kaum muslimin di dunia ini tatkala kita sebagai muslim peduli kepada muslim yang lainnya. Namun apa yang telah terjadi? Pada saat ini tidak sedikit di antara saudara-saudara kita yang mereka menahan lapar sampai 2 hari. Tidak sedikit dari saudara kita yang mereka susah untuk mendapatkan harta, membelikan pakaian untuk anaknya. Bahkan untuk sesuap nasi saja mereka masih susah. Tidak sedikit di antara saudara kita yang masih mengemis di tepi-tepi jalan. Tidakkah kita terpikirkan kepada mereka? Lupakah kita kepada saudara kita? Apakah dengan harta yang kita miliki kita merasa cukup untuk memberikan kehidupan fasilitas kepada kita dan anak-anak kita? Tidakkah kita ingat kepada saudara-saudara kita? Mereka juga memiliki nyawa, mereka juga memiliki harta, mereka juga memiliki nyawa, mereka juga ingin merasakan kebahagiaan sebagaimana yang kita rasakan. Oleh karena itu, dengan metode sedekah ini akan dapat mengukir senyuman pada diri mereka sehingga apa yang kita rasakan juga dapat mereka rasakan. Ketahuilah, tatkala seseorang sedang bersedekah, seperti kita tatkala kita mensedekahkan harta kita, maka sedekah tersebut akan berkata dengan 3 hal. Yang pertama, sedekah akan berkata, dulu aku sedikit, sekarang aku menjadi banyak. Kemudian sedekah juga akan berkata, tatkala kita mensedekahkan harta kita, sedekah akan berkata, dulu aku adalah fana dan sekarang aku menjadi kekal. Dan tatkala kita bersedekah, sedekah juga akan mengatakan, dulu aku dijaga dan sekarang aku yang akan menjaga. Apa hikmah di balik 3 perkataan ini? Yang pertama, sedekah berkata, dulu aku sedikit, sekarang aku menjadi banyak. Artinya, harta yang Allah berikan kepada kita, tatkala kita sedekahkan, maka pada hakikatnya dia akan bertambah dan bertambah. Hal ini sesuai dengan sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma naqasa malun min shadaqah, bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad." Tidak akan berkurang harta yang disedekahkan, akan tetapi akan bertambah, bertambah dan bertambah. Kemudian yang kedua, kemudian sedekah itu juga akan berkata, dulu aku fana, kemudian aku menjadi kekal. Artinya apa? Harta tersebut dapat menjadi tameng bagi kita tatkala kita berhadapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan menolong kita dan akan menjadi syafaat bagi kita tatkala kita menggunakannya untuk membantu saudara kita. Kemudian sedekah tersebut juga akan berkata, dulu aku dijaga, sekarang aku yang akan menjaga. Artinya apa? Dahulu sebelum kita mengeluarkan sedekah, kita selalu menjaga harta kita. Namun tatkala kita mensedekahkannya, maka pada hakikatnya sedekah tersebut akan menjadi amal bagi kita, yang mana amal tersebut akan menjaga kita dari api nerakanya. Amin, amin, Allahumma amin. Kemudian yang kedua yang akan ditinggalkan oleh anak Adam tatkala dia meninggal dunia adalah au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Ketika kita hidup di dunia sebagai orang talibul ilm, orang yang menuntut ilmu, khususnya para santri, pasti kita mengharapkan ilmu yang bermanfaat. Maka ilmu yang bermanfaat ini sangat berguna bagi kita tatkala kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntung pula bagi seorang orang tua yang memondokkan anak-anaknya ke pondok pesantren, yang mengajarkan anaknya kepada ilmu agama, ilmu-ilmu yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena ilmu-ilmu tersebutlah yang akan membentuk mereka, yang akan membentuk karakteristik mereka sehingga mereka menjadi hamba Allah yang dekat kepadanya. Tatkala mereka dekat kepada Allah, tatkala kita kembali, merekalah yang akan mendoakan kita sehingga ilmu mereka tersebut bermanfaat bagi kita sehingga kita dapat selamat dunia sampai akhirat. Adapun yang terakhir yang akan ditinggalkan oleh anak Adam tatkala meninggal dunia adalah awaladin salihin yad'ulah, anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Hal ini berkesinambungan dengan yang kedua, bahwasannya ketika kita mengenalkan anak kita terhadap ilmu-ilmu baginda Rasul,
kita mengajarkan mereka siapa itu Allah, siapa itu Nabi Muhammad, siapa keluarganya dan lain sebagainya, maka anak ini akan tumbuh menjadi orang yang taat, akan tumbuh menjadi orang yang saleh, sehingga dengan kesolehan mereka tersebut mereka akan selalu ingat kepada kita. Bayangkan, bisa kita bayangkan saudara, andaikan kita punya anak mereka tidak kenal agama, apalagi di zaman yang seperti ini, semua serba gadget. Pada saat ini semuanya serba internet, semuanya dapat dilupakan di dalam hidup ini. Bahkan dalam berteman saja, ketika sedang kumpul-kumpul, semuanya terdiam hanya karena suatu perkara yang remeh, yaitu handphone. Bagaimanakah lagi sedangkan dengan temannya saja sering bercakap-cakap, ketika berkumpul bertemu dengan internet mereka sudah lupa, apakah lagi dengan orang tua mereka. Apakah kita dapat menjaminnya? Wallah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, mari kita menjaga 3 perkara ini agar kita selamat dunia dan di akhirat kita. Yang pertama, perbanyaklah sedekah, karena sesungguhnya sedekah tersebut akan menolong kita dan menjadi amal jariah yang menyelamatkan kita dunia sampai akhirat. Kemudian yang kedua, mari kita memperbanyak untuk menuntut ilmu dan kita ajarkan kepada orang-orang yang lain, karena sesungguhnya ilmu yang bermanfaat akan menolong kita kelak berada di yaumil qiyamah. Kemudian yang terakhir, didiklah anak kita menjadi orang-orang yang soleh, agar anak tersebut akan menjadi pelipur lara bagi kita, dan merekalah satu-satunya harapan yang kita harapkan, yang kelak akan mendoakan kita tatkala kita sedang berada di dalam kubur. Mungkin sampai di sini yang dapat Al-Fakir sampaikan. Kurang yang dan lebihnya Al-Fakir minta maaf. Ma ja'a min hasanatin faminallah, wa ma ja'a min sayyi'atin famin nafsi. Tidaklah datang kesempurnaan melainkan daripada sisi Allah, dan tidaklah datang kekurangan melainkan dari diri Al-Fakir itu sendiri. Hakadha minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.